Assalamualaikum sahabat Indonesia, dimanapun berada, saya selalu sukses dan bahagia buat kita semuanya. Hari ini saya berada di Hong Kong Botanical Garden. Ini lokasinya ada di tengah kota Hong Kong ya teman-teman. Dari sini saya ingin berbagi inspirasi buat teman-teman semuanya. Saya sengaja bikin inspirasi outdoor. Ini taman-tamannya cantik sekali, bunga-bunganya juga cantik sekali teman-teman. Terus di sini saya mau berbagi inspirasi buat teman-teman semuanya, khususnya teman kita yang berada di Hong Kong pada khususnya ya. Teman-teman, banyaknya pertanyaan dari teman-teman semuanya mengenai bagaimana kalau misalkan sakit di Hong Kong. Terus ini belum bisa saya share dikarenakan saya harus ada panduan bukunya, harus saya ini kan bukunya karena itu kan sensitif ya teman-teman. Jadi itu kan mengenai tata kerja di sini. Jadi saya harus ada di kantor, saya harus menjelaskan satu-satu. Saya janji akan buatkan buat teman-teman khususnya yang saat ini terpapar virus ya teman-teman. Terus sementara ini yang bisa saya jelaskan sesuai dengan apa yang di-share di KJRI. Itu kalau kita sakit itu di sini mendapatkan fasilitas, dapat akomodasi dari majikan, dapat tempat tinggal dari majikan, terus ada izin untuk ke dokter. Terus apabila cuti, ada cuti sakit juga. Jadi sementara ini keadaannya memang seperti ini. Kita semuanya sama-sama tahu. Karena di Hong Kong banyak yang saya hanya bilang batuk pilek aja ya, daripada terlalu berat untuk saya bicara tentang sakit apa-apa. Yang saya rasakan, saya 15 hari itu baru recovery, baru sembuh total. Seperti hujan rasanya. Baru sembuh total teman-teman. Jadinya ketika kita kerja ikut orang, ketika kita sakit gimana, pertama-tama ya yang harus teman-teman kerjakan adalah bilang sama majikan, "Mem, saya sakit, saya mau izin ke dokter." Kalau misalkan ternyata sakitnya itu adalah terpapar saat ini yang lagi rame ini, itu majikan biasanya ngasih solusi. Terus kalau misalkan majikan nggak ngerti, biasanya tanya agent, biasanya dijelaskan. Kenapa saya tidak menjelaskan secara rinci gini, karena perubahan sewaktu-waktu ya teman-teman. Perubahan sewaktu-waktu untuk kita itu supaya kita tidak terlalu panik, karena untuk hal-hal sensitif mengenai kesehatan, mengenai apa kayak gitu, saya tidak bisa menjelaskan secara rinci karena setiap saat berubah. Jadi teman-teman yang di sini, apa yang dilakukan ketika sakit? Mungkin basah rek, takutnya HP-nya ikut basah. Mungkin teman-teman basah, kena angin mungkin teman-teman yang ada di sini, pertama kalau sakit harus kemana? Yang pertama-tama itu yang pasti adalah bicara sama majikan, "Mem, saya sakit, saya mau izin ke dokter." Terus biaya dokternya siapa yang tanggung? Yang tanggung majikan ya. Saya menjelaskan yang ringan-ringan aja. Terus itu teman-teman, yang tanggung itu majikan. Setelah dapat kwitansi, jangan lupa dikasihkan ke majikan. Terus itu biasanya diklaimkan asuransi ya. Jadi teman-teman kalau sakit di Hong Kong jangan takut, bilang sama majikan, "Excuse me ma'am, saya sakit, saya mohon izin ke dokter." Terus ke dokter nanti hasil dari pemeriksaan dokter itu apa, apakah terpapar ini atau sakit biasa atau yang lain-lainnya. Karena begini, saya melihat teman-teman itu ketakutan di sini ketika sakit, nggak berani ngomong sama majikan. Jadi sampai terjadi suatu hal yang membahayakan untuk diri kita sendiri. Karena gini, bagaimanapun namanya sakit itu kan macam-macam ya, case by case kita, apakah kita hanya sakit flu biasa atau terpapar virus yang saat ini ada, atau mungkin teman-teman itu sakit yang berhubungan dengan yang lain lah, mungkin terlalu capek, terus kurang tidur juga, itu juga bisa menyebabkan sakit ya teman-teman. Karena lama-lama kalau misalkan kebanyakan saya
dari apa yang saya tahu, teman-teman yang di sini itu kalau misalkan sakit itu biasanya kan efek dari sebelum-sebelumnya, oh mungkin kita kurang tidur atau kerjanya terlalu keras atau suatu lain hal gitu. Tidak perlu ngeluh di Facebook, tidak perlu ngeluh ke siapa-siapa ya. Izin ke majikan kalau sakit, tentang darurat diri kita diperhatikan. Kalau misalkan sakit harus kemana? Harus ke dokter. Terus jangan sembarangan minum obat. Misalkan oh ya perutku mules, ini mules. Terus biasanya teman-teman itu mendiagnosa diri sendiri gitu. Oh perut ini gini, terus di Google apakah saya sakit ini, itu yang bikin kita itu makin stres di sini ya. Karena banyak anak-anak saya, kenapa saya penting sekali untuk share ini gitu buat teman-teman. Dikarenakan banyaknya anak-anak saya itu kalau sakit itu diam saja. Bahkan untuk telepon saya pun enggak, tiba-tiba ternyata sudah pingsan atau tiba-tiba ini kan karena nahan gitu kan. Mungkin di sisi lain takut kalau merepotkan, takut kalau ada apa-apa atau takut macem-macem lah gitu kadang-kadang. Sudahlah teman-teman, kalau kita sakit itu solusinya adalah bilang sama majikan, izin ke dokter. Kalau nggak berani bilang sama majikan, minta tolong agenmu. Bilang agenmu kalau saya sakit, saya minta tolong ngomong ke majikan kalau saya mau periksa ke dokter. Bahkan untuk sakit gigi sekalipun ya, sakit gigi itu kan nggak kelihatan oh ya sakit apa, tapi sakitnya kan minta ampun. Jadi kalau kita sakit, itu keadaannya kalau nggak segera periksa, itu bisa makin parah gitu teman-teman. Selain itu perlindungan diri sendiri adalah ketika kita sakit, kita cepat-cepat bilang ke majikan, ke dokter. Terus kemarin itu juga ada anakku yang di bawah rumah lantai 7 itu, Mbak Parwati itu, dia sakit itu, saya bilang Mbak, saya bilang ke majikanmu sekarang, atau enggak pergi ke dokter. Sudah tak bawa ke dokter, terus akhirnya dia nggak ini banget gitu. Terus kebetulan dia kan tempatnya di bawah apartemenku, aku lantai 22, dia lantai 7. Itu akhirnya Mbak naik aja. Terus ini gimana majikan saya? Bilang majikanmu saya ada di lantai atas atau saya bicara sama majikanmu. Terus akhirnya tengah malam waktu itu jam 1. Terus saya bilang sama majikannya, dia itu sakitnya sudah lama dan itu sakit pendarahan yang nggak bisa ditunda. Dia ke dokter juga nggak ada solusi, dia harus telepon 99. Terus itu sampai saya jam 1 itu karena kepanikan, tapi untungnya dia ada di lantai bawahnya saya, jadi saya tahu cara mengatasinya. Akhirnya saya telepon 99, saya bilang ada pekerja Indonesia, dianya sakit dengan keadaan ini, mohon untuk dibantu. Langsung 5 menit kemudian, tapi belum gencar seperti ini ya, terus itu langsung 99 datang. Yang datang tuh 6 orang teman-teman, jadi 6 orang itu datang semuanya gede-gede gitu, terus tanya ini itu. Saya untuk di bidang ini, untuk kasus seperti ini saya cukup banyak pengalaman dikarenakan selama 10 tahun di Hong Kong itu macam-macam cerita. Jadi setelah itu anaknya dibawa ke dokter, akhirnya majikannya saya kasih tahu bahwa kalau dia sakit dia harus ke dokter dan ini nanti bisa diklaim ke asuransi. Terus kalau di sini di dokter pemerintah itu kan murah, jadi teman-teman nggak perlu takut dengan biayanya, terus nggak perlu takut dengan diagnosa dokter juga gitu, dikarenakan kalau di Hong Kong itu ada hak sakitnya kita ada cuti sakit, ada hak apabila sakit itu majikan berkewajiban memberikan layanan kesehatan untuk diizinkan ke dokter atau ke rumah sakit atau suatu hal apapun. Dan teman-teman wajib diketahui bahwa di Hong Kong apabila sakit majikan mutus kontrak kita, itu majikan didenda, bisa dikenakan pasal melanggar ketenaga kerjaan, yang pasalnya pasal apa saya agak lupa. Cuman itu bisa melanggar langgar aturan ketenaga kerjaan di Hong Kong. Karena dengan kondisi sakit itu tidak boleh memutus kontrak. Jadinya kalau sampai itu terjadi, teman-teman jangan lupa hubungin orang yang berwenang, yang ngerti tentang ketenaga kerjaan ya. Apabila itu terjadi, majikan bisa dikenakan denda 100.000 Hong Kong dollar. Jadi teman-teman, setiap pekerja yang di Hong Kong, khususnya pekerja migran Indonesia, kalau di Hong Kong itu perlindungannya sangat baik. Jadi jangan khawatir apabila sakit apapun itu, jangan sakit hati ya teman-teman. Kalau sakit hati itu obatnya bukan ke dokter, obatnya di diri sendiri. Maksud saya secara general sakit, mungkin kita sakit yang didiagnosa dokter ini itu
itu majikan berkewajiban untuk memberi waktu untuk pengobatan. Bahkan ketika kita ada di rumah sakit atau ini pun majikan berkewajiban untuk memberikan fasilitas untuk kita yang ada di Hong Kong ini khususnya apabila sakit. Jadi teman-teman, ketika kita sakit jangan ketakutan ini itu, jangan mendiagnosa diri sendiri, karena bagaimanapun hanya dokter yang bisa mengerti kita sakit apa dengan pemeriksaan yang lebih lanjut. Jangan kita sok tahu. Maaf, karena ini saya juga seperti itu gitu. Anak-anakku juga, aku search di Google itu katanya gini-gini mem, gini-gini. Sudahlah sayang, saya juga bukan orang kedokteran, tapi paling tidak saya tahu ketika saya sakit pun saya harus periksa, saya harus memeriksakan diri secara rinci, terus penanganannya seperti apa hanya dokter yang tahu. Pada dasarnya karena kita ini orang awam, ngertinya kita sakit ya harus ke dokter supaya kita dapat penanganan selayaknya. Begitu ya teman-teman, apa yang bisa saya share di sini, berada di tengah taman ini. Saya sengaja share untuk teman-teman, tidak selalu melulu ada di ruangan kantor saya. Jadi ketika saya berada di luar pun saya bisa berbagi inspirasi buat teman-teman semuanya, bisa berbagi informasi buat teman-teman, juga berbagi karya, berbagi situasi, berbagi bahagia. Yang pasti sehat selalu dimanapun berada, sukses dan bahagia buat kita semua. Jangan lupa ikuti protokol kesehatan dimanapun berada, jangan sampai melepas masker seperti ini, dikarenakan ketika kita melepas masker di depan umum kita bisa dikenakan sanksi 10.000 Hongkong dolar. Selalu sehat, selalu bahagia, selalu positif buat kita semua. Assalamualaikum. Jangan lupa ikuti video selanjutnya.